Kalau ada anak yang dia sama sekali orang tua tidak punya peran dalam mendidiknya, lalu anak ini beramal soleh, apakah orang tua otomatis dapat pahala? Tidak, kecuali jika dia punya peran. Namun anak ini bisa memberikan pahala bagi orang tuanya dengan cara mendoakan orang tuanya. Doa baik anak soleh inilah yang nanti akan menjadi tabungan yang terus mengalir bagi orang tuanya. Ketika Anda punya harta, wakaf untuk mereka. Kadang mungkin Pak ya, orang tua itu sampai nabung untuk apa Pak? Ini untuk anak saya, nanti kalau dia kuliah. Ada kayak gitu Pak? Ya, umumnya seperti itu. Jadi orang tua mikir masa depan anaknya, tapi anak nggak pernah mikir masa depan orang tuanya. Di saat kita dulu belum bisa menjadi anak berbakti pada waktu orang tua masih hidup, semoga kita bisa menjadi anak berbakti setelah orang tua sudah meninggal. Nah, yang seperti ini hanya anak soleh yang memikirkannya. Anak Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak punya peran pendidikan terhadap anaknya? Dia hanya orang tua biologis, tapi bukan orang tua agamis. Dia orang tua biologis, tapi dia tidak punya peran dalam membentuk karakter anaknya. Apakah dia bisa mendapatkan pahala? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Saya bacakan di sini. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala untuk amal anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalika, dan kami tidak mengetahui adanya dalil akan hal itu. Innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladhi la yanqati'u. Namun yang beliau jadikan sebagai amalan bagi bapaknya adalah ajakan sang anak atau doa sang anak untuk kebaikan bapaknya. Itu akan menjadi amal bagi orang tuanya. Sudah? Berarti kalau ada anak yang dia sama sekali orang tua tidak punya peran dalam mendidiknya, lalu anak ini beramal soleh, apakah orang tua otomatis dapat pahala? Tidak, kecuali jika dia punya peran. Namun anak ini bisa memberikan pahala bagi orang tuanya dengan cara mendoakan orang tuanya. Doa baik anak soleh inilah yang nanti akan menjadi tabungan yang terus mengalir bagi orang tuanya. Baik, di antara bapak ibu yang ingin berbakti kepada orang tuanya, angkat tangan. Saya yakin semua Anda tentu ingin menjadi anak yang berbakti. Bapak-bapak ya, dulu orang tua Anda sudah haji belum? Sudah haji belum Pak? Orang tuanya? Belum. Kenapa tidak dihajikan? Kenapa tidak dihajikan? Kami nggak sanggup Pak Ustaz. Kita saja belum mampu untuk haji. Dananya nggak sanggup, nggak cukup untuk diri saya, apalagi menghajikan orang tua. Baik. Terus setelah mereka meninggal, apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Berikan kesempatan ketika Anda punya harta, wakaf untuk mereka. Sedekah atas nama mereka. Doakan mereka. Kita menjadi anak yang mungkin belum bisa memberikan kebaikan bagi mereka, maka semoga doa kita tersalur untuk mereka. Sehingga kita mengakui keterbatasan. Pak Ustadz, saya dulu belum bisa ngasih apapun untuk Bapak. Sekarang kesempatannya. Bisa nggak Anda memberikan banyak doa untuk Bapak? Banyak doa untuk Ibu. Berikan sedekah atas nama mereka, semampu yang bisa kita lakukan. Makanya kadang kita heran ya, kalau orang masih punya kesadaran ingin menghormati orang tuanya, tapi saat dia punya harta, ternyata hartanya hanya habis untuk kegiatan yang sia-sia.
Padahal kalau itu dia manfaatkan, daripada saya buang untuk jalan-jalan, daripada saya buang untuk belanja, lebih baik saya gunakan untuk sedekah atas nama orang tua. Jangan remehkan walaupun nilainya mungkin hanya ratusan ribu. Anda misalnya belanja sehari berapa? Pak, saya belanja sehari mungkin habis 200-300 ribu. Bisa nggak ditekan? Bisa, Pak. Baik, tekan, coba tekan. Udah, sisakan sebagian itu dan Anda tabung. Kemudian nanti jadikan ini sebagai hadiah untuk orang tua. Sehingga dalam pikirannya dia mau ngasih hadiah yang terbaik itu dengan cara nabung. Sebagaimana ketika ada orang masih hidup, kadang mungkin Pak ya, orang tua itu sampai nabung untuk apa Pak? Ini untuk anak saya, nanti kalau dia kuliah. Ada kayak gitu Pak? Ya, umumnya seperti itu. Jadi orang tua mikir masa depan anaknya, tapi anak nggak pernah mikir masa depan orang tuanya. Nggak sebanding ya. Karena kita anak yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Sehingga berikan balasan yang sebanding. Sebagaimana dulu orang tua Anda memikirkan masa depan Anda, sampai direwangi nabung-nabung Pak. Misalnya penghasilan 100 ribu, ojo dintekno kabeh, ditabung berapa? 50. Sampai beliau kadang puasa, sampai makannya dikurangi, mau jalan-jalan nggak bisa. Tujuannya apa? Biar tabungan ini tidak terganggu. Nanti ini saya sediakan untuk anak saya, biar nanti dia bisa kuliah, biar nanti untuk biaya pendidikannya. Masya Allah, dipikirkan, padahal anaknya masih TK. Kita yang sudah dewasa, orang tua meninggal, pernah nggak mikir apa hadiah yang mau Anda berikan untuk mereka? Pak, saya menabung untuk orang tua saya, semoga nanti saya bisa menghajikan mereka. Tapi karena nggak kelakon, tidak sampai kejadian, mereka sudah meninggal, selanjutnya apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Saya ingin bisa menghadiahkan pahala wakaf untuk orang tua. Anda nabung dari sekarang, nabung ya, sebisanya. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah terkumpul 100 juta. Dari hasil nabung mungkin sekian tahun, dah sekarang Anda wakafkan atas nama orang tua dengan nilai 100 juta. Mana masjid yang butuh perluasan tanah? Ini wakaf atas nama bapak, wakaf atas nama ibu. Itulah anak soleh. Mikir dia mengenai masa depan. Ketika dia tidak bisa kasihkan pada waktu mereka masih hidup, dia kasihkan ketika mereka sudah meninggal. Walhamdulillah, dengan ikatan iman kita nggak putus dengan mereka yang sudah meninggal. Karena kita punya ikatan apa? Iman. Kalau beda agama, sudah ya, lo gue N. Itu kalau beda agama. Begitu orangnya meninggal, lo gue N. Selesai udah. Tapi karena kita sama-sama mukmin satu agama, ikatan ini nggak putus walaupun orangnya sudah meninggal. Anda bisa berikan amal untuk mereka. Itulah orang tua, atau itulah anak soleh yang selalu memikirkan bagaimana dia bisa memberikan hadiah yang terbaik bagi orang tuanya. Baik. Selanjutnya jamaah. Jadi di saat kita dulu belum bisa menjadi anak berbakti pada waktu orang tua masih hidup, semoga kita bisa menjadi anak berbakti setelah orang tua sudah meninggal. Nah yang seperti ini hanya anak soleh yang memikirkannya. Kalau dia bukan anak soleh, dia nggak bakalan mikir kayak gini.